Bibir Ziyuan melengkung, memperlihatkan senyum percaya diri. Rekan Taois Chen, kau mungkin tidak tahu bahwa di kerajaan ilahiku, metode kultivasi dan pengetahuan saling melengkapi. Dalam proses membaca dan memahami, pemahamanmu tentang kekuatan spiritual langit dan bumi juga akan semakin mendalam, dan kultivasimu akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Selain itu, sekolah-sekolah kerajaan ilahi juga memiliki tempat latihan. Para siswa menggabungkan kerja dan istirahat, sehingga kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, bel di akademi berbunyi, dan sekelompok siswa keluar dan berjalan menuju tempat pelatihan. Mata Chen Ping berbinar, dan dia menyarankan, "Nona Zi, kalau begitu, bisakah Anda membiarkan saya melihat gaya kultivasi para siswa dari kerajaan dewa?" Meskipun Ziyuan masih ragu-ragu, dia tidak ingin kehilangan ketenangannya di depan Chen Ping. Dia mengangguk dan setuju, "Baiklah, Saudara Chen, silakan ikut denganku." Keduanya tiba di tempat pelatihan dan melihat puluhan siswa memamerkan kekuatan magis mereka. Beberapa di antara mereka dikelilingi oleh pola-pola ilahi keemasan, mengendalikan kekuatan spiritual mereka untuk berubah menjadi bilah-bilah tajam, menebas ke arah kehampaan. Beberapa di antara mereka melantunkan sesuatu, memanggil kekuatan ruang, dan membangkitkan embusan angin. Gerakan mereka halus dan koordinasi mereka lancar, jelas merupakan hasil dari pelatihan ekstensif. Chen Ping tampak takjub di permukaan, tetapi dia diam-diam menganalisis dalam hatinya. Kekuatan para siswa ini memang mengesankan di antara teman-temannya, tetapi gaya bertarung mereka terlalu kaku dan kurang fleksibel. Jika Anda menghadapi lawan yang kekuatannya setara tetapi dengan taktik yang aneh, mungkin akan sulit untuk dihadapi. Sambil mengamati, dia berbicara kepada Ziyuan secara diam-diam, mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tentang kerajaan Tuhan dari kata-katanya, terutama petunjuk terkait pencurian lonceng lilin. Akan tetapi, Ziyuan tampak sudah siap dan kata-katanya selalu kuat, sehingga menyulitkan Chen Ping untuk menerobos. Pada saat ini, seorang siswa laki-laki melirik ke sini dan kemudian berjalan lurus ke arah itu. Mahasiswa laki-laki itu mengenakan jubah akademik brokat biru dan liontin giok berukir kata, "Wei," di pinggangnya. Wajahnya tampan, tetapi sedikit arogan. Ketika melihat Chen Ping berdiri berdampingan dengan Ziyuan, alisnya langsung berkerut. Ia membungkuk kepada Ziyuan dan berkata dengan lembut, "Tuan Ziyuan, mengapa Anda ada di tempat latihan ini?" Saat dia berbicara, tatapan matanya menyapu Chen Ping bagal pedang tajam, dengan pengawasan dan permusuhan yang tak tersamar, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang lebih rendah. Ziyuan tersenyum tipis dan memperkenalkan, "Ini rekan Daois Chen Ping, yang baru saja datang ke ibu kota ilahi dari surga kelima. Saya akan mengajaknya berkeliling akademi. Ini putra Tuan Welwel, Welfeng." Ketika Wei Feng mendengar kata-kata surga kelima, tatapan jijik di matanya semakin kuat. Lah mengangguk acuh tak acuh kepada Chen Ping, nadanya sopan seolah sedang memberi sedekah. "Jadi, kau sesama Taois dari surga kelima. Pantas saja kau terlihat asing. Tapi akademi ini adalah tempat suci kerajaan ilahi.
tidak sembarang orang bisa mengunjunginya begitu saja. Dia jelas tidak menanggapi Chen Ping, yang berada di level pertama alam abadi duniawi, dengan serius, terutama karena pihak lainnya adalah seorang kultivator manusia dari dunia bawah. Ziyuan menatap mereka berdua dengan senyum di wajahnya, tanpa menyela, dan jelas senang melihat Wei Feng memberi tekanan pada Chen Ping. Melihat Ziyuan tidak menghentikannya, Wei Feng menjadi lebih berani dan sengaja meninggikan suaranya. Rekan Taois Chen, kulihat kau tampak sangat tertarik dengan akademi ini. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa akademi di kerajaan ilahiku mengajarkan pengetahuan luar biasa yang diwariskan dari zaman kuno. Ini melibatkan hukum langit dan bumi, misteri jiwa, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan metode dangkal surga kelima. Aku khawatir, bahkan jika kau diizinkan tinggal di akademi, kau mungkin tak akan mampu memahami sedikit pun pengetahuan ini. Pernyataan ini merupakan sebuah bualan dan penghinaan yang nyata. Ketika murid-murid di sekitar mendengar keributan itu, mereka berhenti berlatih dan berkumpul dengan rasa ingin tahu. Mata mereka bergerak di antara ketiga orang itu, dan banyak dari mereka yang memasang ekspresi seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus di wajah mereka. Chen Ping tersenyum acuh tak acuh, nadanya tenang, Tuan Well, Anda salah. Cara belajar adalah dengan bersikap praktis, bukan dengan berpura-pura mendalam. Saya baru saja membolak-balik beberapa buku di perpustakaan, dan semuanya tentang betapa mulianya Protos dan betapa rendahnya ras lain. Namun, buku-buku itu tidak membahas keseimbangan yang benar-benar penting antara jiwa dan kekuatan spiritual dalam kultivasi. Lebih baik tidak mempelajari pengetahuan semacam ini. Kamu bicara omong kosong. Wajah Wei Feng menggelap, dan ia langsung membalas, teknik resonansi rune ilahi yang tercatat dalam kitab suci kerajaan ilahiku adalah metode tertinggi untuk menyelaraskan jiwa dan kekuatan spiritual. Kau bahkan tidak memahaminya, dan kau berani mengomentarinya. Oh, resonansi rune ilahi. Chen Ping mengangkat alisnya, seolah tertarik. Mungkinkah dengan menggunakan fluktuasi mental saat menggambar rune dewa, energi spiritual diarahkan untuk mengalir pada frekuensi tertentu? Jika demikian, maka metode ini terlalu kuno. La berhenti sejenak, suaranya terdengar jelas di antara hadirin, hakikat pola-pola ilahi adalah perwujudan aturan langit dan bumi. Resonansi sejati bukanlah tentang bimbingan yang disengaja, melainkan tentang membiarkan jiwa menyatu dengan aturan-aturan itu sendiri. Sama seperti air yang secara alami menyimpang ketika bertemu bebatuan, manipulasi paksa tidak diperlukan. Obsesi Anda dengan pola-pola ilahi yang tetap hanya membatasi hakikat kekuatan spiritual Anda, dan ini sama sekali tidak tepat sasaran. Kata-kata ini terdengar sederhana, tetapi langsung menunjukkan kelemahan inti dari teknik rune dewa. Bahkan Ziyuan pun tak kuasa menahan semburat keterkejutan di matanya. Wajah Wei Feng memerah saat La mencoba membela diri, omong kosong. Bagaimana mungkin kami membiarkan seorang kultivator asing sepertimu memfitnah sihir yang telah diwariskan selama ribuan tahun di kerajaan ilahi kami? Kau bilang pengetahuan kami tidak berguna, lalu pengetahuan mendalam apa yang kau miliki? Chen Ping tersenyum tipis dan melihat sekeliling,
Pengetahuan bukan tentang kuantitas, tetapi tentang kedalaman. Misalnya, saya baru saja melihat seorang siswa berlatih sihir spasial, tetapi hanya bisa merobek kekosongan secara paksa, tetapi tidak tahu trik melipat ruang. Dengan menggunakan jiwa sebagai cermin, yang memantulkan lipatan-lipatan ruang, hanya dibutuhkan sedikit kekuatan spiritual untuk mencungkil jarak 100 mil, yang 100 kali lebih hemat tenaga daripada mencabik-cabiknya dengan kekuatan kasar. Dengan santai mengambil ranting kering dan menggambar sebuah simbol lipatan sederhana di tanah, pahami simbol ini, lalu gunakan rohmu untuk merasakannya, dan kau akan tahu setelah mencobanya. Seorang siswa yang baru saja memanipulasi kekuatan ruang dengan skeptis mencoba metode Chen Ping. Setelah beberapa saat, ia berseru, "Benarkah? Saya merasakan ruang di sekitar saya melunak, dan mudah sekali memanipulasinya." Seluruh penonton gempar, bahkan Wei Feng pun tercengang, hanya memiliki pemahaman dangkal tentang metode canggih kekuatan magis spasial, dan Chen Ping benar-benar bisa menjelaskannya dalam satu kalimat. Kau hanya tahu beberapa teknik. Wei Feng segera mengeluarkan sebuah buku kuno. Ini adalah teori Dewa Langit dan Bumi yang ditulis oleh leluhurku. Buku ini berisi pemahaman tertinggi tentang hukum-hukum Dao yang agung. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa sepertimu dari dunia bawah bisa memahaminya? Chen Ping meliriknya dan mendapati bahwa ia telah melihat apa yang disebut teori langit dan bumi di perpustakaan. Pun tersenyum tipis dan berkata, seperti kata buku, para dewa harus diadili dengan darah, dan semua yang bukan dewa hanyalah semut. Namun, segala sesuatu di langit dan bumi memiliki roh, dan bahkan semut pun dapat mengguncang pohon. Jadi, apa yang bisa dikatakan darah kepada kita? Lebih lanjut, bab tentang kultivasi ini hanya menekankan penyerapan energi spiritual Vena abadi secara bertahap, tetapi tidak menjelaskan cara untuk menerobos dalam situasi putus asa. Jika para siswa ini meninggalkan tanah harta Vena abadi kerajaan Tuhan, seberapa besar kekuatan yang bisa mereka miliki? Dia berbicara dengan kecepatan tetap, dan setiap kata-katanya secara akurat menunjukkan bias dalam buku-buku kuno. Wajah Wei Feng memerah saatlah menunjuk Chen Ping, tak mampu berkata-kata untuk waktu yang lama. Kau membuat argumen yang bengkok. Bagaimana bisa kau mengganggu teks-teks klan dewaku? Kalau kau punya nyali, jelaskan dengan jelas. Kalau kau tidak bisa, aku akan membuatmu membayar karena telah menghujat leluhur kita hari ini. Secercah kejutan melintas di mata Zi Yuan, tak menyangka Chen Ping bisa mengingat isi buku hanya dengan membolak-baliknya di perpustakaan. Tak menyangka Chen Ping bahkan bisa memberikan wawasan tentang kitab suci para dewa. Zi Yuan kemudian melanjutkan percakapan dengan berkata, karena Guru Wei tertarik, mengapa tidak membiarkan rekan Daois Chen berbicara? Ini juga akan memungkinkan kita untuk mendengar berbagai perspektif. Wei Feng langsung bersemangat, mengambil posisi berdebat. Baiklah. Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Sutra Hongmeng menyatakan bahwa pola ilahi adalah tanda awal mula langit dan bumi, dan hanya dapat diaktifkan oleh mereka yang memiliki darah ilahi. Beranikah Anda membantahnya? Chen Ping tersenyum dan berkata,
pola ilahi memang merupakan manifestasi dari aturan langit dan bumi, tetapi pengaktifan aturan tersebut bergantung pada kendali kekuatan spiritual, bukan garis keturunan. Meskipun aku bukan dewa, aku dapat menggambar jimat untuk menekan pola-pola ilahi. La menjentikkan ujung jarinya, dan sebuah jimat penghancur kejahatan muncul begitu saja. Rune mengalir di atasnya, dan terdapat fluktuasi samar yang mampu menahan pola ilahi keemasan itu. Chen Ping telah mempelajari seni ini dari leluhur pola ilahi dan iblis arai, yang semuanya diajarkan secara langsung. Bagi Wei Feng, berbicara tentang pola ilahi di depan Chen Ping sama saja dengan memamerkan pedangnya di depan Guanggong. Pupil mata Wei Feng mengecil, dan ia bertanya lagi, kalau begitu, Wan Fa Tongjian mengatakan, kultivasi harus bertahap dan progresif, dan seseorang tidak boleh melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Beranikah kau mengatakan bahwa ini salah? Kemajuan bertahap adalah sebuah fondasi, namun bukan aturan yang mutlak. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Saat itu, leluhur umat manusia tiba-tiba mendapatkan pencerahan dalam situasi yang sulit, menembus dua alam utama dari keabadian duniawi ke keabadian surgawi dalam satu malam. Apakah dia juga mengikuti rutinitas? Berkultivasi itu seperti mendayung melawan arus. Terkadang, membakar perahumu dapat membuka jalan baru. Dia mengutip dari buku-buku klasik, mulai dari buku-buku manusia kuno hingga contoh-contoh praktis kultivasi, dan membantah setiap pertanyaan yang diajukan oleh Wei Feng secara menyeluruh. Para siswa di sekitar secara bertahap berkumpul dan mendengarkan kata-kata Chen Ping. Banyak dari mereka menunjukkan ekspresi bijaksana. Urat-urat di dahi Wei Feng muncul, lah sama sekali bukan tandingannya dalam hal pengetahuan, lah hanya bisa marah dan berkata, omong kosong akan merugikan negara pada akhirnya, yang terpenting dalam kultivasi adalah kekuatan. Kau sampah abadi duniawi kelas 1. Sekalipun kau bicara besar, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau lemah. Kalau kau cukup berani, ayo kita bertarung dan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran, manusia yang tak tahu diri inil. Saat dia berbicara, pola-pola ilahi emas di sekelilingnya menyala, dan aura alam abadi duniawi tingkat ke-7 terpancar, jelas memperlihatkan bahwa dia benar-benar murka. Ziyuan mengerutkan kening dan berkata, Wei Feng, jangan kasar. Namun Wei Feng menolak untuk mendengarkan, lah menatap Chen Ping dan berkata dengan tegas, apa? Kau tidak berani lagi? Bukankah kau tadi banyak bicara? Sekarang ku beritahu kau bahwa di hadapan kekuatan absolut, teori-teorimu yang bengkok itu sama sekali tidak layak untuk dibicarakan. Chen Ping menatap ekspresi jengkelnya, lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Ayo bertanding, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Wei Leng mengira dia memohon belas kasihan, dan senyum puas muncul di wajahnya. Jika aku menang, kalian harus mengakui bahwa apa yang diajarkan Akademi Kerajaan Ilahi belum tentu benar. Tatapan Chen Ping menyapu para siswa di sekitarnya. Kalian juga harus mengakui bahwa para kultivator klan ilahi belum tentu lebih unggul daripada para kultivator klan manusia. Wei Feng setuju tanpa ragu, oke kalau kau kalah, kau harus berlutut dan bersujud, menamparkan wajahmu sendiri, lalu keluar dari ibu kota.
Bibir Chen Ping melengkung membentuk senyum nakal. Tidak masalah. Tapi aku bukan orang yang pendiam. Jika Tuan Muda Wei terluka, jangan menangis dan mengeluh kepada Tuan Wei Wei. Sombong, teriak Wei Feng dengan marah, sosoknya melesat, dan kekuatan spiritual keemasannya mengembun menjadi kepalan tangan, menyerbu ke arah pintu Chen Ping dengan suara angin yang pecah. Engah, tatapan mata Chen Ping penuh dengan penghinaan, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebasnya dengan santai. Suara cipratan darah terdengar sangat keras di halaman sekolah yang sunyi. Butiran-butiran darah hangat memercik ke lempengan batu biru, seketika berubah menjadi merah menyala. Wei Feng, seorang dewa bumi tingkat ke-7, membeku di tempat, pupil matanya tiba-tiba mengecil, menatap lengan kanannya yang kosong. Di tempat lengan yang seharusnya terhubung, hanya tersisa luka halus. Meridian di titik putusnya masih menyemburkan kekuatan spiritual dan darah dengan deras. Rasa sakit yang hebat langsung membanjiri pikirannya bagal air pasang. Ah, tanganku! Jeritan melengking tiba-tiba terdengar, dan Wei Feng terhuyung mundur 2 langkah, menekan lukanya erat-erat dengan tangan satunya. Kebanggaan dan kesombongan di wajahnya langsung terkoyak oleh rasa takut dan sakit. La menatap Chen Ping dengan mata penuh kebencian yang luar biasa, beraninya kau menyakitiku. Aku putra dewa pelindung kerajaan ilahi. Beraninya kau, seorang kultivator manusia rendahan, memotong lenganku. Wajah Ziyuan menjadi gelap. Pedang Chen Ping begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghentikannya. Para siswa klan ilahi di sekitarnya sudah pucat pasi karena ketakutan. Pada saat ini, mereka semua terdiam dan tanpa sadar mundur. Mereka tumbuh besar di kerajaan Tuhan dan terbiasa melihat sesama kultivator bersaing satu sama lain. Tetapi mereka belum pernah melihat serangan sebrutal itu. Tanpa basa-basi atau ragu sedikit pun, hanya dengan satu pedang, lengan kultivator tingkat 7 di alam abadi bumi itu terpotong. Pedang pembunuh naga yang memancarkan cahaya dingin itu tampak biasa saja, tetapi ketika pedang itu diayunkan tadi, mereka tidak melihat gerakan Chen Ping dengan jelas. Mereka hanya melihat kilatan cahaya perak di depan mata mereka, diikuti cipratan darah. Seorang dewa bumi kelas 1 dengan mudah memotong lengan seorang dewa bumi kelas 7. Tak seorang pun akan percaya hal semacam ini jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pupil mata Ziyuan juga menyusut tajam. La selalu berpikir bahwa Chen Ping hanyalah pion yang didorong oleh kekuatan di balik layar. La berada di level yang rendah dan hanya berani mengawal sang putri kembali karena dukungan orang lain. Namun, kejadian barusan benar-benar membalikkan kesadarannya. Seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat 1 memotong lengan seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat 7. Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan atau senjata ampuh. Pengendalian kekuatan spiritual ketika mengayunkan pedang, pemahaman akan waktu, dan kendali penuh atas situasi bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang kultivator tingkat 1 biasa di alam abadi. Kita sudah sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan hal ini. Apa kalian, para kultivator klan dewa, hanya bisa bicara seperti kentut? Chen Ping perlahan menarik pedang pembunuh naga.
Darah di pedang mengalir mengikuti pola pedang seperti makhluk hidup, dan langsung mengembalikan warna cerah aslinya. Dan setelah mengatakan ini, semua orang di ruangan itu tersipu. Mereka baru saja mendengar bahwa Chen Ping dan Wei Feng telah sepakat bahwa meskipun mereka terluka, mereka tidak akan membalas dendam. Sekarang Wei Feng benar-benar menggunakan identitasnya untuk menekan orang lain, yang jelas-jelas menunjukkan kurangnya kredibilitas. Chen Ping mengangkat pandangannya dan melirik para siswa dari klan ilahi yang hadir. Kemanapun pandangannya tertuju, semua siswa tanpa sadar menundukkan kepala, tak berani menatap matanya. Para pemuda yang tadinya penuh penghinaan, kini merasakan tatapan itu sedingin es, seolah-olah jika mereka menatapnya sekali lagi, mereka akan berakhir seperti Wei Feng. Kami, para biksu kerajaan ilahi, percaya pada, meyakinkan orang lain dengan akal sehat. Bagaimana mungkin kau menyakiti orang lain sesuka hatimu? Seorang biksu parubaya berjubah Konfusianisme hijau berdiri di antara kerumunan. La adalah seorang guru di akademi, dan tingkat kultivasinya berada di tingkat ke-8 alam abadi bumi. Saat ini, La menatap Chen Ping dengan ekspresi cemberut. Rekan Taois Chen, ini akademi kerajaan ilahi, bukan tempatmu untuk bertindak gegabah. Kenapa kau tidak segera minta maaf? Ikutlah denganku menemui Tuan Welwel dan jelaskan masalah ini dengan jelas. Kata biksu parubaya itu. Meyakinkan orang dengan alasan. Chen Ping mencibir, matanya penuh ejekan. Baru saja, muridmu, yang mengandalkan wilayah kekuasaannya yang tinggi, mempermalukanku dengan segala cara, mengatakan aku tidak berpendidikan dan karenanya barbar, dan bahwa aku tidak layak masuk akademi sebagai dewa bumi kelas 1. Kenapa kau tidak keluar dan meyakinkannya dengan alasan? Sekarang setelah dia gagal dalam serangannya dan malah terluka, kau malah melontarkan omong kosong tentang aturan. La melangkah maju, dan tekanan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Sang mentor terpaksa mundur setengah langkah karena tekanan ini, dan merasa ngeri. Aura ini jelas hanya berada di level pertama alam abadi duniawi, tetapi aura ini membawa aura yang menghancurkan dan mendominasi, seolah-olah orang yang dihadapinya bukanlah seorang kultivator level rendah, tetapi makhluk kuat yang telah lama berada di posisi superior. Bukankah kerajaan Allah mengatakan perkembangkan baik batinlah maupun lahiriah? Suara Chen Ping pelan, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Bukankah buku-buku yang kau baca mengajarkanmu jangan lakukan kepada orang lain apa yang kau tidak ingin orang lain lakukan kepadamu? Bukankah buku-buku itu mengajarkanmu jangan menindas orang lain? Atau apakah etiket kerajaan Tuhanmu hanya untuk mereka yang lebih lemah darimu? Tutor itu terdiam setelah ditanya pertanyaan ini, La membuka mulut, tetapi tak menemukan kata-kata untuk membantah. Dia memang hadir ketika Wei Feng memprovokasinya tadi, dan dia bahkan merasa bahwa Chen Ping, seorang kultivator manusia, pantas diberi pelajaran karena berani bersikap begitu lancang di akademi kerajaan ilahi. Namun, karena Chen Ping sekarang mempertanyakannya dengan etika yang mereka anjurkan, dia tidak punya cara untuk membantah.